Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah lahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin akhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ila akhir. Wa qala Allah ta'ala fi ayatil ukhra wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, di dalam Al-Quran ada dua ayat yang memposisikan predikat kita diposisikan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama di dalam surat Al-Baqarah itu ayat 143 yang khatib bacakan tadi. Yang kedua di dalam surat Al-Imran ayat 110. Itu memberikan sebuah, para ulama menyampaikan bahwa itu mengingatkan kepada kita bahwa di antara aktivitas-aktivitas kehidupan kita yang punya misi keduniaan, ya artinya kepentingan diri untuk memenuhi kebutuhan secara materialistis, jasadiah, bahkan tidak terkecuali mungkin seringkali ada emosional diri. Sebagai orang yang beriman, kita diingatkan dalam catatan perjalanan sejarah apa yang diungkapkan oleh Allah di dalam Al-Quran bukan hanya sebagai sebuah nostalgia atau berhayal, karena Al-Quran itulah hukum yang berlaku sepanjang zaman. Artinya bahwa pada saat Allah memposisikan umat Islam yang satu sebagai umat wasaton, penengah, ya harus bisa seperti itu. Tidak hanya sebagai satu informasi knowledge, atau tidak hanya sebagai sekedar keilmuan saja, tapi ini memotivasi diri kita bagaimana baik dalam skala individu ataupun dalam perjalanan kehidupan masyarakat atau dalam sebuah pergerakan, sebuah organisasi yang diterima dan disahkan oleh hukum negara. Siapapun orangnya, ketika bergerak di sana maka harus mengerucut ke arah sana, karena itu sebagai sebuah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia memposisikan dan meraih, menjadikan dirinya betul-betul apa yang dimunculkan oleh Allah di dalam Al-Quran, bahkan dipraktekkan oleh Rasulullah SAW di dalam perjalanan kehidupannya. Jadi berbahagialah jemaah rahimakumullah. Kenapa? Ternyata Islam itu mendorong kita menjadi orang yang terbaik. Islam tidak pernah melarang kita menjadi orang yang berhasil, punya posisi, pangkat dan jabatan, bahkan kekayaan. Harus kaya, harus pintar, harus berhasil. Karena itu menunjukkan bahwa umat Islam itu umat-umat yang tangguh. Tidak hanya dia hanya berharap saja pemberian dari orang lain tanpa ada memunculkan produktivitas sendiri yang diberikan potensinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa Rasulullah menyampaikan yadul ulya khairun min yadis sufla. Salah satunya seperti itu. Jadi ummatan wasatan,
Para mufassir menyampaikan umatan wasatan, umat yang dia hidup di dalam dunia tapi orientasi ke akhiratan. Dia aktif di dalam keduniaan tapi dia tidak pernah lupa memaksimalkan, memunculkan amal-amal akhirat. Siapa contohnya? Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Mereka adalah orang-orang yang hebat. Abdurrahman bin Auf, dengan bentuk kekayaan yang diakui saat itu dalam catatan sejarah, mereka adalah orang-orang yang hebat dalam keduniaannya. Dan mereka menjadi lebih hebat tatkala ditawarkan oleh Rasulullah SAW sebuah tatanan nilai yang menjadikan mereka lebih berkiprah, meningkatkan kehebatannya tidak hanya dalam keduniaan, tapi mereka pun hebat dalam amal keakhiratan. Bahkan apa yang dititipkannya oleh Allah mulai dirinya menjadikan modal untuk membuka pintu-pintu keberkahan, pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu rahmat serta maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah pelajaran. Jadi kalau kita masih memandang bahwa Islam itu memisahkan antara dunia dan akhirat, ini adalah sebuah pandangan yang jelas-jelas salah, yang jelas-jelas tidak pernah diajarkan Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah mengajarkan, Islam mengajarkan kepada kita, jadilah muslim yang hebat, jadilah muslim yang luar biasa, jadilah orang yang berhasil dalam aktivitas kegiatan apapun. Qul kullu ya'malu 'ala syakilati farabbukum 'ala biman huwa ada sabila. Bukankah itu yang dititipkan oleh Allah di dalam Al-Quran kepada kita? Bekerjalah kalian sesuai dengan skillnya masing-masing, profesionalismenya masing-masing. Allah titipkan ini semua sebagai satu jalan agar kita lebih tinggi nilai derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Jemaah rahimakumullah, disadari ataupun tidak, kita itu adalah nilai diri kita tergantung kepada bagaimana kita mengayuh membawa keimanan ini menjadikan landasan untuk memaksimalkan titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Yang kedua, Allah menyampaikan di dalam surat Al-Imran ayat 110, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Sudah ada kata-kata khairu ummah tapi diikuti dengan ukhrijat. Kalau tidak salah saya pahami, ukhrijat itu adalah fi'il madhi majhul, dilahirkan, bukan Allah melahirkan. Dalam satu sisi bahasa dipahami bahwa ketika Allah memakai fi'il madhi majhul, artinya apa? Ada reaksi aktif dari posisi orang yang disebutkan itu. Jadi kalau umat Islam, orang mukmin akan menjadi orang yang terhebat, terbaik jika dia aktif memposisikan diri, memperlihatkan tentang kehebatannya di dalam dunia dalam bentuk aktivitasnya. Artinya Allah tidak memberikan secara langsung, harus ada motivasi menjadi yang terbaik. Ya. Jadi tidak bisa ada Allah menjadikan kita terbaik diam aja, enggak. Ada kerja sosial, ada kerja amal, ada action yang kita lakukan. Bukankah dalam kehidupan kita, orang apapun bisnis atau orang dalam bentuk usaha apapun, maka dia memaksimalkan diri untuk bekerja keras agar mendapatkan hasil yang luar biasa. Seperti itulah dalam mengamalkan di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Ya. Jadi akan menjadi yang terbaik. Dan ini yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi dengan dua ayat ini jamaah rahimakumullah kita diingatkan. Mari kita posisikan diri menjadi umat wasaton. Mari kita posisikan diri menjadi umat khair ummah. Bekalnya oleh Allah disampaikan Al-Qur'anul Karim, prototipe contoh perjalanan kehidupan Rasulullah SAW, dilanjutkan oleh para sahabat, dilanjutkan oleh para alim ulama, para sahabat-sahabat tabi'in yang lainnya, oleh para kiai-kiai yang luar biasa. Mereka adalah orang-orang yang terus melanjutkan estafeta perjuangan Rasulullah SAW. Karena agama tidak hanya bersentuhan dengan nilai-nilai spiritual, tapi agama bersentuhan dengan nilai-nilai sosial. Kalau nilai sosial tidak ada kontrol dari nilai-nilai agama, akan terjadi sebuah kehancuran. Kata Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam surat Al-Anfal ayat 24, A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Wattaqu fitnatal ladzina la tusibanna zalamu minkum khassah. Hati-hati kata Allah dengan satu musibah yang tidak khusus menimpa orang-orang yang berbuat zalim.
Makanya jamaah rahimakumullah, dari ayat tadi, ayat yang kedua, para ulama menyampaikan ada indikasi secara eksplisit yang harus dimiliki, yang ada dalam diri kita sebagai khair ummah atau orang yang bergerak menuju ke arah sana. Anytime, setiap saat, setiap waktu. Dengan mastata'tum biimanikum. Para ulama menyampaikan dari ayat itu ta'muruna bil ma'ruf, yaitu orang yang senantiasa menebarkan nilai-nilai kebaikan dimanapun dia berada. Jadi dalam Al-Quran, dalam surat Fussilat ayat 33 Allah menyampaikan begini, waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Jadi qaul-qaul, ucapan, pembicaraan yang terbaik di hadapan Allah adalah tidak ada yang terbaik kecuali orang yang dia menyeru, mengingatkan orang lain dalam kiprah apapun, apakah dia sebagai seorang pengusaha, apakah dia sebagai orang posisi punya pangkat jabatan dalam sebuah perusahaan atau dalam sebuah kenegaraan, kepemerintahan dan wilayah yang kecil sampai yang terbesar, itu diingatkan, menjadilah orang-orang yang menyampaikan pesan-pesan kebaikan dan nilai-nilai kebaikan. Kenapa? Karena ketika gerakan kebaikan masih terus dilancarkan dalam kehidupan masyarakat melalui kebijakannya, maka itu akan bermanfaat kepada diri dan masyarakat. Memang pola dakwahnya disampaikan oleh Rasulullah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Kita punya kewajiban minimal untuk diri kita dan keluarga kita. Bukan tawarkan, kenalkan nilai kebaikan kepada mereka, kepada anggota keluarga kita. Ini loh Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita seperti ini. Ini hak dan tanggung jawab sebagai suami istri, itu dikenalkan. Berawal dari sana. Sesibuk apapun kita menjadi manusia di sini, tidak bisa kita menafikan nilai-nilai, cahaya nilai kebenaran itu harus diacuhkan. Itu akan terus berlanjut, itu akan terus namanya menjadi standar kebaikan penilaian Allah melalui malaikat terhadap perilaku kita. Nah, jadi orang-orang yang terbaik itu orang yang dia senantiasa termotivasi ingin memberikan kemanfaatan. Bukankah Rasulullah mengingatkan kepada kita, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah orang yang bisa memberikan kemanfaatannya dengan apa yang dia miliki, mengenalkan kebaikan-kebaikan yang sudah menjadi kebiasaan dan kebaikan-kebaikan yang punya nilai dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kebaikan sekecil apapun yang disampaikan atau dikerjakan oleh kita, semuanya bernilai di hadapan Allah. Bukankah Allah mengingatkan kepada kita, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ini itu indikasi yang pertama yang eksplisit dalam ayat itu. Yang kedua, kata para ulama di sana ada satu titipan, ya, wa tanhauna 'anil munkar, tu'minu wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Melakukan kontrol sosial. Kalau mengajak kebaikan mungkin mudah ya, nggak ada beban. Yuk sholat, yuk ngaji, ayo kita hadir majelis taklim mengajak. Tapi yang masalah wayan hauna anil munkar, mencegah kemungkaran. Ada orang yang di sini kita jual beli misalkan narkoba atau yang mabuk-mabukan, orang mikir dulu, karena mencegah orang mabuk itu masalahnya bukan dengan lisan, tapi langsung dengan kepentingan hawa nafsunya. Makanya Rasul memberikan sebuah arahan, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi fa illam yastati fa bilisani wa illam yastati fa biqalbihi wa huwa adhaful iman. Ketika engkau melihat man ra'a minkum munkaran, barang siapa yang melihat kemungkaran, perbuatan yang sudah menyelisih ajaran-ajaran Allah dimanapun, maka cegahlah dengan tangan. Para mufassir menyampaikan ini adalah orang-orang yang posisinya punya pangkat, jabatan, kedudukan yang menentukan dalam kehidupan bermasyarakat. Artinya kita berharap kepemimpinan itu orang-orang yang melek terhadap kemungkaran dan mau mencegah, sebab dengan mulut mereka, dengan kebijakan mereka itu akan terhentikan. Tapi ketika tidak ada pabilisan dengan lisan, artinya disampaikan oleh kalangan-kalangan para ulama, para tokoh masyarakat atau agama, paling tidak kalau tidak bisa, tapi qalbi dengan doa. Ya Allah, saya itu gak mau ini terjadi. Tapi bagaimana, saya dari ayat kecil, gak mungkin saya sampaikan. Kalau saya sampaikan teriak-teriak,
Kan orang gitu umumnya di masyarakat kan, hukum masyarakat, siapa lu ngomong ini nggak boleh, itu kan. Tapi kalau yang ngomong orang yang punya posisi, orang yang punya pengaruh, makanya disatukan ketiga elemen itu adalah kerjasama antara pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat. Untuk apa? Untuk mencegah kemungkaran dan kezaliman. Karena kemungkaran, kemaksiatan terus masif dibiarkan. Kenapa? Karena diamnya orang-orang yang soleh. Jadi kalau orang yang soleh diam hanya cukup untuk sendiri aja, ibadah mah baik itu. Biarkan orang lain itu melakukan apapun, dia bukan keluarga saya, dia bukan keturunan saya, dia bukan sahabat saya. Ingat jamaah rahimakumullah yang saya sampaikan tadi surat Al-Anfal, wattaqu fitnatan la tusibanna zalamu minkum khassah. Ketika kita biarkan kemaksiatan yang ada dan kita menyampaikan dengan alasannya itu, maka musibah akan tertimpakan. Di balik itu, saya memahami inilah kita memotivasi. Kiprah kita bisa melakukan amar ma'ruf nahi munkar ketika kita punya posisi-posisi yang menentukan atau posisi-posisi yang memang namanya dianggap mampu merubah kehidupan masyarakat. Maka berbahagialah. Itu dorongan Islam. Jadi kita tidak hanya cukup di sini. Makanya kita berharap perubahan-perubahan ini adalah terjadi dengan setiap perubahan-perubahan kepemimpinan di dalam bangsa, negara, atau wilayah kita. Karena kita hidup bukan hanya berpikir atau memikirkan bagaimana mengumpulkan harta. Ingat kata Allah, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan, berbangga-bangga tentang dunia, tentang pangkat, jabatan, kualitas kehidupan yang dinilai dengan dunia sudah melalaikan kita dari Allah sampai kita masuk ke liang kubur. Dan yang dinilai oleh Allah adalah amanah iman, amanah ilmu, amanah harta, amanah apapun di dunia bisa nggak diarahkan dengan keimanan menjadi bermanfaat dan keberkahan dalam kehidupan dirinya dan orang lain. Jadi, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Ini ketiga, para ulama menyampaikan yang menjadi pondasi keimanan atau yang menjadi pondasi orang berani bergerak menggerakkan itu adalah kualitas keimanan. Orang-orang yang punya keimanan, orang-orang yang keimanannya adalah memunculkan waqara'ul kufra wal fusuq wal nisyan. Orang yang dengan imannya dia muncul kebencian kepada kekufuran, kebencian kepada kefasikan, kebencian kepada kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau perjalanan kehidupan kita itu masih senang melihat kemaksiatan, masih senang melihat kemungkaran, atau kita termasuk bagian orang yang bermaksiat kepada Allah, kata para ulama, berarti di sana iman kita kalah dengan kebutuhan, keduniaan dan hawa nafsu diri kita. Maka di saat itulah kita harus mempersiapkan diri, mempertanggungjawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wastaghfirullah wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, marilah pada yang kedua ini kita membukakan diri dan jiwa kita bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan sekecil apapun kiprah kita untuk membuka pintu keberkahan, kasih sayang Allah dan perlindungan Allah dalam perjalanan kehidupan kita, kita termasuk salah satu di antara sekian juta miliar manusia muslim yang menginginkan hidup ini dalam ketenangan dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi ya ayyuhallazina amanu shallu wa sallimu taslima bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa lil walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma rabbana
ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.